Oke teman-teman, hari ini kalian bertemu lagi bersama kami. Dan kami saat ini ya pastinya dong akan pergi lagi ke perhutanan, ataupun juga bisa disebut juga petualang guys. Nah biar kalian lebih tahu, jangan lupa ya ikuti terus video kami guys. Oke brother, kalian bertemu lagi bersama kami. Nah jadi kami saat ini sudah ada di sisian perkampungan, ataupun juga sudah berada di perhutanan guys. Nah jadi di video kali ini pastinya kami akan pergi lagi untuk berpetualang. Jadi petualang hari ini kami akan mencari alat-alat buat mandi ya, seperti sabun dan lain sebagainya. Jadi alat apa saja yang kami gunakan, dan ya pastinya bahan-bahannya secara alami ya, ataupun juga secara bahan tradisional. Nah jadi biar kalian lebih tahu, jangan lupa ikuti terus video kami guys. Let's go. Oke teman-teman, karena kami sekarang sudah siap, jadi kami akan segera untuk berangkat ya, untuk mencari bahan-bahan buat alat permandian ataupun juga alat buat mandi guys. Nah guys, jadi untuk bahan yang kami gunakan ini sangat mudah juga untuk dicari, dan kami tidak jauh-jauh dari perkampungan kami ya. Cukup sisian perkampungan saja guys. Di sini juga sudah ada bahan-bahannya dan banyak sekali ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mencari jauh-jauh. Tuh, jadi saya kontennya hanya di pinggiran kampung-kampungnya saja tuh. Ini di pinggiran perkampungan saya ya. Jadi ini tidak bisa juga untuk dicari guys. Nah teman-teman, untuk bahan yang pertama sudah kami temukan. Ini namanya daun kibulu. Nah daun kibulu ini sebenarnya pernah disepil di video-video lain, tapi sekarang saat ini kami akan mempraktekannya ya, bagaimana caranya untuk dipakai mandi. Dan apakah ini benar berbusa dan apa enggak ya? Oh iya teman-teman, kalau zaman dulu itu biasanya daun kibulu ini bisa dipakai untuk bersabun, ataupun juga sabun tradisional guys, ataupun juga bahan sabun secara alami guys. Nah kalau kami sudah menemukan satu bahan, ya pastinya dong kami akan tetap melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari bahan-bahan lainnya juga, supaya kami bisa melengkapinya bahan-bahan untuk mandi ya, ataupun juga bahan-bahan alat mandi guys. Semoga kami bisa menemukan alat-alat yang lainnya lagi ya. Nah teman-teman, jadi di hadapan kita ini sekarang sudah ada pohon jambu batu. Nah tapi kami masih tetap di perkampungan kami ya, tidak jauh-jauh dari perkampungan guys, karena ini bahannya sangat mudah banget. Nah jadi fungsi jambu batu ini kami akan untuk mengambil daunnya saja, tapi kami mengambilnya daunnya yang masih muda, ataupun juga kalau bahasa kami ini pucuknya guys. Oh iya teman-teman, kalau zaman dulu itu biasanya kalau mau perawatan muka bisa menggunakan pucuk jambu batu ini, dan ini sangat aman banget ya, tidak ada efek sampingnya. Teman-teman, kebetulan di dekat saya ini dan di dekat pohon jambu batu juga saya menemukan, dan ada ini juga ya, ini bisa disebut juga pohon honje ataupun juga bisa disebut somrang ya. Nah jadi kebetulan pohon ini juga bisa dipakai buat alat-alat mandi guys. Caranya gimana? Nah kita lihatin aja cara-caranya. Nah untuk cara pemakaiannya ya pastinya dong kita sebelum memakainya harus menebang satu batang dulu, ataupun juga satu batang pohon honje. Tapi soal pemakaiannya ini bebas, kita mau menggunakan yang masih muda juga bisa, mau menggunakan yang sudah tua juga bisa ya. Tapi saat ini kami menebangnya yang sudah tua aja ya. Nah teman-teman, dikarenakan masih ada bahan yang harus kami butuhkan, jadi kami tetap melanjutkan perjalanan lagi guys ya. Jadi bahan yang kami butuhkan saat ini kami mencari buat bahan sampo ya. Jadi kita kalau keramas itu harus pakai sampo ya. Jadi kami sekarang akan menggunakan sampo secara bahan alami guys. Nah dikarenakan samponya harus dari sapu padi, jadi kami sekarang berada di saung lesung guys, untuk mencari sapu-sapu yang bekas orang numpuk ya.
Oh iya teman-teman, dikarenakan di kampung kami padinya tidak digiling, namun padinya hanya ditumbuk saja ya. Jadi di sini banyak sapu-sapu bekas padi. Nah, jadi kali ini sapunya kita manfaatin buat dipakai mandi. Dan kita manfaatinnya ambil dulu satu buah sapu yang bekas tumbukan itu ya. Oke guys, dan kayaknya kami sudah menemukan beberapa bahan yang sudah kami proses. Jadi sekarang kami tinggal mencari tempat prakteknya ataupun juga tempat perairannya. Dikarenakan sekarang lagi musim kemarau, jadi air juga pada kering ya. Jadi kami sangat kesusahan banget untuk mencari tempat prakteknya ataupun juga perairannya guys ya. Nah teman-teman, dan sekarang kami sudah ada di perairan ataupun juga di kubangan air yang lumayan cukup kecil juga ya. Nah jadi dikarenakan sekarang musim kemarau, orang-orang tuh pada bikin kubangan buat mandi. Jadi sekarang kita menggunakan alatnya cukup di sini saja ya. Oh iya, dan pertama-tama kita harus membakar sapu padinya dulu supaya kita lebih mudah untuk proses pengambilan arang dari si sapu padi ini ya. Nah kalau sapu padinya sudah terbakar, jadi kita tinggal memasukkan ke dalam sapu yang tidak dibakar ya. Nah kalau sudah dimasukkan ke dalam sapunya, sekarang kita tinggal menggulungkannya. Tapi usahakan harus rapih mungkin, jangan sampai arangnya terbawa keluar ya. Nah kalau sudah kira-kira sudah rapi, jadi sekarang kita tinggal mengikatnya pakai tali, tapi bisa menggunakan tali apa saja ya. Tapi jangan terlalu kencang-kencang, ini cukup menggunakannya dengan sederhana saja loh, supaya sapu padinya tidak berhamburan guys. Nah jadi kalau sudah beres seperti ini, sekarang kita bagian menggunakannya ataupun juga memakainya ya. Nah mungkin seperti inilah alat-alat yang sudah tersedia di depan kita. Jadi sekarang kita akan coba untuk memakainya satu persatu guys. Nah dan pertama-tama kita harus memukul-mukul pohon honjenya ataupun juga pohon coprangnya ya, supaya ini bisa halus guys. Nah kalau dirasa sudah halus, dan sekarang kita simpan dulu tuh pohon honjenya. Nah dan sekarang kita dilanjutkan dengan penggunaan sapu padi ini. Nah untuk cara penggunaannya, kita harus memasukkan air ke dalam celah-celah sapu padi ini, supaya arang yang dimasukkan tadi ini bisa terbasahi dan keluar airnya saja ya. Dan arangnya jangan sampai itu terbawa tuh keluar. Nah jadi kalau dirasa sudah basah, sekarang kita tinggal memakainya. Jadi airnya taburkan ke atas kepala kita loh. Nah jadi orang tua zaman dulu ini penggunaannya kurang lebih seperti ini guys. Tapi sekarang juga masih digunakan loh. Nah biasanya kalau zaman sekarang, kalau mau menuju bulan puasa ataupun juga bulan Ramadan, kita sama orang tua disuruh untuk keramas pakai air sapu ini. Ataupun juga kata orang tua, kamu harus bebersih dulu dengan cara keramas menggunakan air sapu ini ya, supaya kita bersih dari kotor-kotoran ataupun juga kejorokan kita ya. Nah kalau proses keramasnya sudah selesai, sekarang kita bagian proses menggunakan pucuk jambu ini ataupun juga proses penggunaan daun jambu ini. Jadi prosesnya ini kita harus meremas-remas daun jambu ini sehalus mungkin ya. Jadi kalau dirasa sudah halus, sekarang kita bagian menggoreskannya ataupun juga menggosokkannya kepada muka kita, supaya muka kita terasa sangat lembut banget loh. Tapi tenang, meskipun rasanya agak kasar dikit, tapi ini gak masalah ya ke dalam muka kita. Ini aman-aman saja guys. Kita harus membersihkannya, dan ini sangat rambut juga lembut.
Oh iya teman-teman, karena pucuk jambu sudah selesai, sekarang kita bagian menggunakan daun kibulu yang berasal dari perhutanan guys. Nah, jadi untuk cara penggunaannya tidak jauh beda dengan pucuk jambu yang tadi. Kita harus menggores-goresnya ataupun juga menggosok-gosokkannya sehalus mungkin. Nah, kalau dirasa sudah halus, sekarang kita tinggal memakai air sedikit saja ya. Nanti kalau sudah ada airnya, di situ bakal keluar busa-busa yang berasal dari daun kibulu ini. Oh iya teman, jadi kalau sudah berbusa seperti ini, kita sekarang tinggal memakainya. Dan ini juga bebas pakai ya. Mau dipakai keramas juga oke, dipakein ke muka juga oke, dipakein ke badan juga oke guys. Tidak jadi masalah ya, karena ini merupakan sabun yang utama saat dipakai mandi guys. Oh iya, jika busanya pengen lebih banyak, usahakan juga tuh daunnya harus lebih banyak lagi. Dijamin pokoknya mah busanya bakal ngeburudul banget. Nah, dan sekarang kita proses menggunakan pohon honje ataupun juga bisa disebut pohon combrang. Nah, jadi pohon honje ini fungsinya buat membasuh kaki ataupun juga membasuh tangan ya. Oh iya teman, kalau kita tidak menggunakan pohon honje, kita bisa menggunakan daun alang-alang ataupun juga disebut daun eri ya. Jadi kalau kita tidak menggunakan daun alang-alang, kita bisa menggunakan batu juga loh. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah nonton video ini. Mungkin segitulah praktek alat-alat mandi ataupun juga bahan-bahan mandi yang berasal dari perhutanan ataupun juga dari alam, dan bisa disebut juga alat-alat tradisional ya. Jadi ini tidak ada efek sampingnya dikarenakan tidak dicampur-campur dengan bahan-bahan yang lain, hanya asli dari bahan alami guys ya. Tuh, jadi ini rambut saya tadinya agak-agak keras, sekarang lumayan agak lembut, dan muka saya meskipun tidak terlalu ganteng lumayan agak lembut juga, dan tangan saya lumayan agak lembut juga guys ya. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah nonton video ini. Tapi jangan lupa ya, dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Jangan lupa lagi di like dan di komen supaya kami lebih semangat bikin konten selanjutnya guys.